وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam setiap syukur kita berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena syukur merupakan ketaatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita dan menjadikan seorang hamba Luqman menjadi orang yang bijak karena pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga Nabi Nuh dikatakan hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dari situ Allah SWT berikan kepada mereka semua rahmat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati dan kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Insyaallah pembahasan kita hari ini tentang apa? Oh, ya. Kalau kita bahas tentang masalah dosa, masalah apa namanya al-farj, ya, maka sempit posisinya. Kita bahas penyebab besar dari dosa itu apa? Terbesar, persis, bukan mata. Kita bahas dari pintunya, yaitu kenapa orang bisa masuk ke situ, ya, dan apa bahayanya, ya, dan apa efeknya. Itu yang kita akan bahas hari ini, insya Allah. Kenapa? Orang nggak terasa kadang-kadang mata ini dianggap biasa, tapi padahal ya ikhwah, ya, sampai dikatakan pintu yang paling gede itu ketika kita bicara masalah syahwat dan lain sebagainya adalah mata. Ini yang jadi permasalahan, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, ya, uqfulu li bi sittatin aqful lakum bil jannah. Dikatakan, berilah jaminan kepadaku 6 hal, aku akan jamin kepada kalian surga. Ya, dari sini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Dikatakan yang pertama apa? Idza haddatsa ahadukum fala yaghdib. Kalau kalian berbicara jangan bohong satu. Kemudian yang kedua, idza tumina fala yakhun. Kalau kalian itu diberikan amanat jangan khianat. Ya. Kemudian wa idza wa'ada fala yukhlif. Ya, kalau kalian itu berjanji jangan ingkar. Kenapa? Seseorang itu, ya, berdasarkan janji-janji itu utangnya, dan ini pembahasan yang luar biasa. Ya. Kemudian dikatakan yang berikut, yang keempat adalah ghaddu absarakum, yaitu tundukkan pandangan mata kalian. Memang hal ini nggak gampang, tapi nanti kita akan bahas efek-efeknya. Ya. Kemudian wa kufu aydiyakum. Ya, kufu di sini adalah mencegah, yaitu cegah tangan kalian dari kezaliman. Kemudian wahfadu furujakum, terakhir jaga kemaluan kalian. Ya. Dari sini ya ikhwah, orang jahiliyah dulu, kita bicara sebelum datang Islam,
itu sudah kenal yang namanya jaga pandangan mata. Ya, padahal jahiliyah kurang apa coba? Ada seorang penyair zaman jahiliyah namanya Antara bin Shaddad. Dia mengatakan wa aghuddu tarfi ma badat li jarati hatta yuwariya jarati ma'waha. Dikatakan aku itu terus menundukkan pandangan mataku tatkala tanpa istri tetanggaku, ya, sampai dia masuk ke dalam rumahnya. Berarti apa? Orang jahiliyah sudah kenal yang namanya jaga pandangan mata. Karena mereka tahu dari sini permasalahan itu muncul luar biasa. Makanya kemudian dari sini Syekh Abdul Razak mengatakan di zaman jahiliyah ada satu akhlak, salah satu akhlak yang mulia yang dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah di saat itu, ya, yaitu mereka memperhatikan pandangan mata. Tapi justru kaum muslimin di zaman sekarang meninggalkannya. Berarti kalau kita lihat dari sisi ini, yang sekarang lebih jahiliyah daripada dulu. Kalau secara garis besar, karena dulu hatta kurang apa coba? Mereka kedolimannya luar biasa. Ya, khomer iya, tapi bicara masalah kehormatan pandangan mata, mereka menjunjung tinggi masalah itu. Ya, karena kalau kehormatan sebuah keluarga diusir, yang bukan main-main, yang maju bukan satu orang, tapi satu suku. Ini yang terjadi zaman dulu, ya, yang disebut dengan asabiyah qabaili. Ya, ini menunjukkan karena ini bukan perkara yang remeh, ini perkara yang sangat besar, kehormatan saat itu perkara yang sangat besar. Ya. Kemudian, kenapa zaman sekarang ini susah kita untuk menjaga? Ada beberapa alasan besar di sini. Ya. Di antaranya ya ikhwah, Rasulullah SAW pernah berkata dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahkan Al-Albani, dikatakan al-mar'u awratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Permasalahannya dari siapa? Sumber perempuannya. Ya. Jadi nanti kita bicara laki-laki cerdas itu gak ada apa-apanya. Pinter, cerdas, gagah itu gak ada apa-apanya. Jadi bukan tunduk lagi, jadi jahil total. Nanti kita akan bicara bagaimana kemudian jebakannya di mana. Ya, dikatakan perempuan itu aurat. Kalau kemudian dia keluar, ya, maka syaitan, ya, memandangnya. Tahu maksudnya memandangnya? Al-Imam Mubarakfuri mengatakan syaitan itu akan menghiasi wanita pada pandangan laki-laki di saat apa? Di saat dia keluar. Ya. Kemudian apa? Syaitan itu juga melihat wanita untuk menyesatkan, ya, menyesatkan dan memanfaatkan untuk membuat laki-laki jadi terjerumus. Jadi senjata syaitan untuk goda orang apa? Perempuan. Itu senjatanya di situ. Makanya kalau kita keluar, kalau pandangan mata nggak dijaga, harta yang keluar orang istilahnya sudah mulai keriput. Tetap pikiran buruk itu macam-macam. Orang mau bilang keripik kulit dan lain sebagainya. Kalau kita bilang tetap syaitan itu akan menghiasi itu menjadi apa? Perkara yang kelihatan indah. Ini kenyataan. Makanya na'udzubillah gitu. Ya, sampai dikatakan dia secantik apapun dia punya istri di rumah, tapi begitu gak bisa jaga pandangan mata, maka istrinya gak akan pernah kelihatan jadi baik. Kenapa? Karena jiwanya sudah rusak di luar. Akhirnya apa? Sama istrinya sendiri apa? Mati rasa. Paham ya? Padahal ketika kita bicara, orang-orang banyak mengatakan, para wanita mengatakan, oh istri itu luar biasa dan sebagainya, dengan pujian yang 1000 saja. Tapi begitu pandangan mata ini nggak bisa menjaga, maka kita melihat yang di luar lebih indah jauh berlipat ganda daripada di dalam. Ini mengerikannya masalah jeratan pandangan mata. Jelas? Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, kenapa
seseorang itu pandangan mata ini susah dijaga karena dia menjadikan perkara ini kebiasaan. Ya ikhwan, orang kalau bilang dosa kecil kalau bilang, ya sekecil apapun itu dosa. Kalau jadi kebiasaan bukan kecil namanya. Makanya pernah ya Abdullah bin Abbas pernah mengatakan ketika ditanya dari Sa'id bin Jubair, salah bertanya kepada Abdullah bin Abbas berapa jumlah dosa besar. Kemudian dia mengatakan apakah jumlah dosa besar 7? Abdullah bin Abbas mengatakan jumlah dosa besar ya lebih dekat kepada 700 daripada 7. Kemudian dikatakan bagaimana sifatnya? Ya hanya saja ya dikatakan la saghiratan ma'al israr, tidak disebut dosa kecil kalau dilakukan apa? Istiqomah terus menerus. Ya, diulang bolak-balik itu bukan dosa kecil namanya. Ya, kemudian apa? Wala kabira ma'as istighfar. Ya, dan tidaklah disebut dengan dosa besar kalau diiringi dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dari sini bahkan Syekh Abu Muhammad Ibn Abdussalam dia mengatakan yang dimaksud dengan terus-menerus adalah dosa kecil itu dilakukan berulang kali. Sampai apa? Sampai dia merasa sedikitnya pedulinya dia sama urusan agama. Artinya orang kalau sudah melakukan dosa kecil dan menganggap remeh itu dosa, urusannya dia sama agama jadi remeh juga. Dia melihat agama itu hanya sekedar hiasan hidup, bukan inti dari hidup. Karena apa? Hatinya mati pelan-pelan dari dosa kecil dan gak terasa ya kok. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan kalau seseorang melakukan kesalahan, nakatat fi qalbihi naqtatun sauda. Kata Rasulullah, Allah akan memberikan di dalam hatinya titik hitam. Fa in naza'a wastaghfara thumma taba saqa qalbah. Kalau dia berhenti ya, kemudian istighfar, bertobat, hatinya bersih lagi. Wa in zadat hatta ta'lu qalbah. Kalau dia bertambah itu dosanya, artinya dosa kecil tetap kena nanti kan. Kalau terus tiap hari berapa kali kita kena? Ya. Akhirnya apa? Hatta ta'lu qalbah. Ini yang jadi masalah. Sampai akhirnya hatinya itu menghitam. Kemudian Rasulullah mengatakan dari karam, itu yang disebut dengan penutup. Maka Rasulullah membaca ayat kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Penyakitnya dari situ. Jadi kalau seseorang sudah kemudian membiasakan diri melihat dosa sebagai hal yang sepele, habis dia. Akhirnya melihat agama cuman sebagai apa? Bukan perkara inti dalam hidupnya. Dia meremehkan urusan itu. Ya, ini efeknya. Maka dari sini kenapa seorang kadang-kadang susah? Ya karena dia melihat itu sebagai perkara yang sepele. Ya. Kemudian lalu bagaimana dengan seseorang yang memandang wanita yang bukan mahramnya, hukumnya? Ya, Rasulullah SAW ya, pernah dijelaskan ya, ketika ditanya oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan ketika aku bertanya tentang nadratun fajah, ya, pandangan mata sekilas. Tahu maksudnya sekilas? Sekeliter. Ya, karena sering hadis ini dijadiin mainan. Orang bicara sekilas dipandang, kan pandangan pertama. Nanti kita akan bicara. Dikatakan fa'amarani an asrifa basari. Maka Rasulullah memerintahkanku untuk mengalihkan pandangan. Kita bicara sekilas, ya. Kalau kemudian kita melakukan itu, maka na'udzubillah min dzalik. Ya, dilakukan terus-menerus bukan sekilas saja. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan yang lebih prakteknya Rasulullah SAW pernah dari Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, dikatakan, ya Ali, la tudbi nadaratan nadar, fa innama lakal ula wa laysat lakal akhirah. Dikatakan apa? Wahai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan sebagai pandangan lagi. Kenapa? Engkau nggak kena diam pertama, tapi tidak dengan yang kedua. Kita kena di mana? Yang kedua. Kalau yang pertama diterusin, itu namanya ikuti pandangan pakai pandangan. Dilanjutin artinya.
kita kena dia yang lanjutannya. Dan ini yang terjadi. Bahkan pernah ya, dikisahkan pada waktu itu Fadl ya, dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW pernah membonceng Fadl, lalu kemudian datang seorang wanita dari Khatham ya, kemudian dia memandang wanita itu, di riwayat yang lain disebutkan, di riwayat Imam Ahmad ya, disebutkan kecantikan wanita itu menjadikan Al-Fadl kagum. Akhirnya Rasulullah sadar, dipalingkan, ngelihat lagi dia, dipalingin lagi, ngelihat lagi sampai 3 kali. Sampai akhirnya dia berhenti dari memandang wajah wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang yang memandang perempuan sampai naudzubillah dari bisa mensifati kata-kata cantik ya, ini merupakan perkara yang haram, bukan perkara yang boleh, haram malah. Tapi kadang-kadang kita menjadikan ini kayak biasa. Ini bedanya di sini ya. Bahkan kita mengatakan gimana? Oh, anak pernah lihat di mana untuk bilang dari ya. Kemudian juga ya, yang berikutnya, dampak ketika kita nggak menjaga pandangan mata. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, al-ainan ya tazniyan wa zinahuma an-nadhar. Dikatakan bahwa dua mata itu punya celah atau kesempatan di zina ya, karena dia di perkara zina, dan zinanya adalah penglihatan. Ngelihat itu masuk dalam perkara zina. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nur ayat 30-31. Coba perhatikan ayat ini. Kita bahas di ayat ini, para ulama bahas dalam. Dari mulai, ada yang bawa Quran terjemah nggak? Coba dibaca. Nah, coba antum baca surat An-Nur itu ya, artinya aja. Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Di sini ada penjelasan, kemudian ada solusinya, endingnya. Nah, di solusinya para ulama itu membahas dalam banget, subhanallah ya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman dan mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Terus? Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka. Berhenti. Coba di ayat yang lanjut. Itu tentang masalah mahram kan? Di ayat yang lanjut. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Terus? Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Ayat 31 di akhir ayat ya, di akhir ayat. Apa yang dikatakan? Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. terus? Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Perhatikan. Bicara laki-laki, perintahnya apa di situ? Menundukkan, terus Menjaga kemaluan, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, terus nah, dua kan perintahnya. Betul? Pas perempuan berapa? Banyak, lebih dari 5. Coba, yang perempuan baca satu-satu. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya 1, dan memelihara kemaluannya 2, dan janganlah menampakkan perhiasannya 3, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya 4, dan janganlah menampakkan perhiasannya
Nah, terus lanjut sampai menghentakkan kaki. Kenapa? Perintahnya laki 2, perempuan bisa sampai 6. Sumbernya. Jadi begitu sumbernya, Allah sebutkan secara detail. Paham ya? Laki-laki sebagai apa? Kena dari sumber ini. Makanya ikhwah, bahkan kepada yang mahram pun dikatakan aurat yang biasa terlihat secara umum. Ini kadang-kadang nggak terasa. Kami terlihat secara umum apa? Umumnya nggak boleh lebih dari itu. Paham ya? Hanya sekedar apa? Kerudung sama baju long dress. Nggak boleh kemudian sampai kelihatan yang lain. Kadang-kadang orang nggak terasa, tidak menjaga perkara ini wanita terhadap yang mahramnya. Dia melakukan perkara yang lebih dari itu kadang-kadang. Karena ngerasa mahram. Dan ini yang kemudian bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini secara detail. Kemudian di akhir Allah ngasih solusi dengan mengatakan apa? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kalau kita kena di posisi ini, maka Allah langsung katakan tobat. Kenapa? Kalau kita belum bertobat, maka kita masih kena di efek dari dosa itu. Kebayang? Ya. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan ya dalam fatwanya bahwa ini dalil wajibnya bertobat karena tidak menundukkan pandangan mata dan tidak menjaga kemaluan. Kenapa? Dengan menahan pandangan mata dan tidak mengumbarnya, ya, karena tidak menundukkan pandangan mata dan karena tidak menjaga kemaluan merupakan sebab kebinasaan dan sebab kecelakaan dan timbulnya fitnah. Jadi kondisinya bagaimana supaya kita nggak kena efek fitnahnya? Baru hilang tuh efek fitnah. Tapi kalau kita belum bertobat, maka alhamdulillah itu bisa kayak nyandu, tahu ya, kayak berlanjut. Subhanallah. Ini mengerikan. Kadang-kadang ya ikhwah, kita kalau melihat satu sekali dilihat serius, begitu kita pergi masih terngiang nggak di kepala. Jangankan cuma di kepala, nyambung ke dada sampai ke bawah. Nanti kita akan bicara masalah cerita di mana orang bisa murtad gara-gara ini. Nggak tanggung-tanggung, murtad gara-gara ini. Ceritanya bukan satu, ada beberapa. Ya. Kemudian, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya setelahku daripada laki-laki terhadap wanita. Bahkan sampai dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, wa inna awwali fitnatin bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama yang kena ke Bani Israel pertama ketika mereka bicara beriman adalah fitnahnya perempuan. Bahkan para wanita itu ngasih fitnah nggak tanggung-tanggung. Laki-laki cerdas akalnya bisa lepas gara-gara kena perempuan. Ya betul. Dia hatta laki-lakinya kuat, pendiriannya luar biasa. Begitu kena perempuan jadi bahilah. Ya kan? Langsung. Begitu perempuan marah, jangan nanti taruh di rumah tidur dan sebagainya. Ketakutan dia sampai luar biasa. Padahal apa? Dia merupakan seorang yang sangat luar biasa. Sampai diistilahkan apa? Orang-orang yang kemungkinan terkena fitnah dengan perkara ini. Ya, sampai ada sebuah syair, ya, ada sebuah penjelasan mengatakan bahwa kalau seorang singa itu takut sama betina, berarti kalau engkau takut sama istrimu, engkau adalah singa. Padahal ya ikhwah, ini merupakan perkara fitnah yang sangat mengerikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan tentang wanita. Wanita itu akalnya kurang, laki-laki cerdas. Kata Rasulullah SAW, "Ma ra'aitu min naqisatil aql wad-din adhaba li lubbir rajul hazim min ihdahunna."
Man ahdakum, kata Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal sama agamanya lebih membuat hilang akal seorang laki-laki yang tegas, yang kuat daripada apa? Seorang di antara kalian, yaitu wanita. Laki-laki tegas kereng, hatta di luar dia kriminalis bila perlu, tapi kena perempuan masuk belak. Subhanallah ya Pak. Ini ngeri. Ya, karena fitnahnya luar biasa dahsyat. Orientasinya mereka rata-rata kunci pintu lah dan lain sebagainya, langsung takutan kayak luar biasa dahsyat. Padahal apa? Di luar pun ditakuti dan lain sebagainya. Dan inilah kenyataan fitnah zaman sekarang. Maka dari sini ya, bayangkan wanita itu adalah hal yang melalaikan laki-laki yang tegas. Gimana dengan laki-laki yang lemah? Lebih parah lagi. Laki-laki yang tegas, kata Rasulullah, itu bisa lalai, jatuh. Kalau laki-laki lemah, tambah habis sudah hidup. Ya. Di sini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan biar kita nggak kena fitnah ini, maka Allah menyuruh kita apa? Menundukkan pandangan mata dengan mewajibkan kita untuk bertobat ketika kena itu. Mewajibkan kita dengan mengatakan wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Biar efeknya nggak kena, maka berhenti dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini harus di sekian perintah yang banyak, panjang tuh ayat, terakhirnya Allah perintahkan kita seperti ini. Ya. Bahkan ya ikhwah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus untuk bertobat dari tidak menjaga pandangan mata, ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang biasa. Kenapa? Karena pandangan mata merupakan awal dari berbagai macam malapetaka. Sumbernya di awalnya apa? Mata. Kemudian apa? Barang siapa yang semakin banyak memandang kecantikan wanita yang bukan mahramnya, maka semakin dalam kecantikan kepadanya hingga akhirnya mengantarkan dirinya kepada jurang kebinasaan. Ya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Mukhtar Syinqiti di dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Inilah sumbernya. Jadi semakin dalam, semakin masuk ke hati, semakin malapetakannya mengerikan. Bahkan apa? Orang kena zina sudah berani nekat, itu gara-gara apa? Kedalaman dia, pikirannya masalah perempuan. Jadi sumbernya dari sini sebenarnya. Bahkan Imam Mawardi mengatakan ya kepada Abu Abdillah, ya, mengatakan Imam Abu Abdillah ini adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada seorang yang bertobat kemudian berkata, seandainya punggungku dipukul dengan cambuk, maka aku tidak akan pernah bermaksiat. Kata dia dengan teguhnya, hanya saja aku tidak bisa meninggalkan kebiasaan tidak menjaga pandangan mata. Maka Imam Ahmad marah dengan mengatakan, tobat apa ini? Tobat macam apa? Karena dari situ tuh masalahnya dari situ. Kata dia, saya kalau disuruh maksiat yang lain nggak bakal saya ngelakuin. Istilahnya kayak gitu. Tapi apa? Tapi pandangan saya nggak bisa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa? Pandangan mata yang khianat. Tahu enggak yang disebut pandangan mata yang khianat? Pernah Abdullah bin Abbas menafsirkan kha'inatal a'yun, ya, kayak orang yang berada di sekelompok laki-laki. Ketika dia bareng sama teman-temannya, diperhatikan dia nunduk. Pas teman-temannya lagi lalai melirik dia, itu disebut dengan pandangan khianat. Kenapa? Nunduknya cuman pencitraan. Masyaallah. Makanya kita butuh pertolongan Allah buat lepas ini. Tidak bisa. Satu-satunya adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai dikatakan, janganlah engkau mengikuti pandanganmu pada pakaian wanita. Kenapa? Karena sesungguhnya pandangan itu menimbulkan syahwat dalam hati. Pakaiannya aja. Ya ikhwah, kita kalau kena ada jemuran sembarangan,
kira-kira gimana? Nggak lihat orangnya kan? Yaudah. Itu bisa lihat. Gimana kalau pas kena orang yang langsung? Ini ngerinya efek dari pandangan mata. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau sudah seperti ini, akhirnya dia jadi orang yang meremehkan perkara kesalahan dengan mengatakan, gini aja kok ribet. Gara-gara apa? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal mu'minina yara dhunubahu ka'annahu qa'idan tahta al-jabal yakhafu ayyaqa alaih. Ini perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian wa ammal fajir yara dhunubahu kadhubabin yamurru ala anfi. Ya. Faqala bihi hakadha. Dikatakan seorang mukmin itu mukmin yang sebenarnya, kalau dia ngaku takut sama Allah, beriman sama Allah, melihat dosanya, ya kayak duduk secara umum, kayak duduk di bawah gunung. Gunungnya gunung batu lagi. Kira-kira kalau yang jatuh kerikil, dia tetap santai tidur atau siap-siaga, hati-hati. Ya kerikil. Kalau kerikil jatuh ke rata, orientasi kita langsung apa? Lah kalau yang gede gimana? Itu orang mukmin ngelihat dosa. Kalau yang kecil turun, ya kena, maka nanti kalau kena yang besar gimana? Artinya orientasinya dia adalah lihat kepada siapa engkau bermaksiat, bukan seberapa besar maksiatmu kepada Allah. Ya. Tapi kalau orang fajir, pelaku pendosa, maka melihat dosanya, dia bilang kecil lalu lewat, alias tidak panik sama sekali. Fayak aluhakan, maka dikibas sama dia, gampang. Nanti bisa tobat, sekalian basah, macam-macam. Kalau sudah seperti ini, maka nggak akan pernah dia lepas dari itu. Pandangan mata rusak. Jelas? Ya. Bahkan, subhanallah, kita kan ada nggak terasa. Ka'bah tahu ya, di depan Ka'bah. Dulu, apalagi sekarang, Al-Fadl Ibn Asim dia mengatakan apa? Tatkala ada seorang pria tawaf, tiba-tiba dia memandang wanita yang cantik, lagi tawaf, tingginya tinggi ideal, dikatakan. Maka dia pun terfitnah disebabkan wanita tersebut hatinya gelisah. Bahkan dia mengatakan, aku tidak menyangka kalau aku bisa jatuh cinta tatkala sedang tawaf mengelilingi rumah Allah yang dikerumuni sama kiswah. Rumah Allah ini ditutupin, dikasih pakaian istilahnya, itu dia bisa kena fitnah di situ. Ya, yaitu apa? Melihat perempuan yang kemudian langsung nancep ke diadanya. Sampai apa? Hingga akhirnya pun tiba bencana, aku jadi setengah gila. Kenanya di mana? Depan Ka'bah. Kebayang, kadang-kadang orang umroh tuh ngomongnya nggak tanggung-tanggung. Oh, anak tawaf lihat halian. Ini yang terjadi. Maka kemudian apa? Dikatakan demi Allah, kiranya aku berharap dari pandanganku dengan memandang Rasulullah itu. Maka ini yang terjadi. Ya, dia kena di mana? Di Ka'bah. Masyaallah, ini rahimani wa rahmatullah jami'an. Coba perhatikan bagaimana praktek mereka ketika menjaga pandangan mata orang-orang saleh. Coba perhatikan. Ya, Al-Madaini, ya, dari guru-gurunya diceritakan sebagian orang, ya, di zaman pemerintahan di Basrah, ketika hendak bertemu dengan Daud bin Abdillah, ya, Daud pun pergi menuju Basrah, kemudian disinggah di salah satu rumah sahabatnya di pinggiran Basrah. Ya. Kemudian sahabatnya ini adalah seorang yang sangat pencemburu. Bayangin, sahabatnya seorang yang sangat pencemburu. Maka dia memiliki seorang istri yang namanya Zarqa. Ya, Zarqa ini disifati katanya cantik. Ya. Akhirnya apa? Maka dia pun berpesan kepada istrinya untuk ramah sama tamunya, sama sahabatnya tadi dan melayaninya. Maka kemudian tatkala kembali ke rumahnya, ya, kemudian dia tanya sama si sahabatnya tadi, si Daud, mengatakan apa? Gimana?
istriku dalam melayani. Maksudnya ngasih khidmahnya gimana, kasih makan dan lain sebagainya. Kemudian kata Zarqa mengatakan, saya tidak tahu si Zarqa warasi halal sama sekali. Kemudian akhirnya dia masuk ketemu istrinya dan marah-marah. Aku telah berpesan kepadamu untuk melayani dan ramah sama si tamu ini. Kenapa enggak melakukan? Istrinya mengatakan apa? Engkau berpesan kepadaku untuk melayani seorang yang buta. Bayangin, kenapa? Karena dia tidak sama sekali memandang aku. Ya, kayak dia ngurusin orang yang buta. Saking luar biasa menjaga. Bahkan juga dikatakan ya, dari Muhammad bin Abdullah ya, dikatakan bahwa Hasan ibn Ali ibn Abi Sinan, maaf, waktu itu keluar sholat Id. Kemudian ketika dia sampai, dikatakan, wahai Abu Abdillah, kami tidaklah melihat Id hari ini wanitanya paling banyak, katanya teman, daripada Id yang tahun lalu. Kemudian dia berkata, tidak ada seorang wanita pun yang bertemu denganku hingga aku kembali. Kemudian istrinya mulai mancing, ngomong apa? Berapa banyak wanita cantik yang sudah kau lihat? Ngamuk dia mengatakan, wallahi, kata dia, demi Allah, aku cuman dari tadi lihat jempol kakiku toh. Dari mulai berangkat sampai pulang, yang tak lihat cuma jempol toh. Kira-kira harus dilihat jempol, sadar nggak ada orang lewat? Ya. Ngamuk dia. Ngamuk itu. Ya. Ya. Bahkan subhanallah, Sofyan kunyahnya Ar-Rabi ya, Ibn Huthaim, dikisahkan ketika dia melewati sekelompok wanita, dia menundukkan kepalanya sampai apa? Dikira sama para wanita ini orang buta lewat. Sampai akhirnya apa? Para wanita tersebut mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari ditimpakan kebutaan. Kenapa? Karena dipikirnya laki-laki yang lewat tadi adalah orang yang buta. Itu jaganya mereka sampai seperti itu. Ya. Nah, sekarang akibatnya, Al-Imam Ibnu Qayyim menceritakan ya, bahwa kebanyakan maksiat itu masuk dari 4 pintu. Betul. Maksiat kebanyakan itu lewat 4 pintu. Ya, yang pertama adalah kilas balik pandangan. Ya, 1. Jadi kalau pandangan balik ke kita, timbal baliknya ini yang buruk. 1. Kemudian yang kedua adalah besitan di dalam hati. 2. Karena dari kilas balik muncul terbesit. Jelas? Yang ketiga ucapan, yang keempat tindakan. Ini 4 ini adalah penyakit dari kebanyakan maksiat berawal dari itu. Jelas? Yang pertama apa? Pandangan mata. Habis itu hati mulai mikir, ngomong sama berbuat, selesai, habis. Jelas? Ya. Kemudian, ya, dikatakan ada sebuah kisah. Kisah dari kejadian ini, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengisahkan dulu di kota Mesir ada seorang pria laki-laki yang dia selalu ke masjid dan kerjanya apa ya, mengumandangkan adzan qomat untuk salat setiap saat sampai pada suatu saat. Jadi sampai dikatakan ini orang disifati dengan apa? Hatinya hati yang sangat luar biasa, cerminan. Ya, dia disifati dengan sifat ketaatan dan Allah kasih cahaya dia. Itu orang ini orang dengan kondisi seperti ini. Ya. Sampai pada suatu ketika dia naik ke atas menara, dulu pakai menara. Ya. Akhirnya apa? Kemudian dia ketika ingin mengumandangkan adzan seperti biasa, maka dia melihat ke bawah. Ternyata di bawah itu ada rumah milik orang Nasrani. Ketika dia melihat, ternyata di rumah itu ada anak perempuan. Dipandang subhanallah, dia gak jadi adzan, turun, ya, tiba-tiba masuk ke rumah itu. Perempuan kaget, ada apa dengan ini?
Kenapa engkau datang ke sini? Dia mengatakan, aku menghendaki diri. Bayangin, tukang adzan. Ya. Kemudian apa? Engkau telah menawan hatiku dan mengambil seluruh isi hatiku. Makanya jadi jahili kayak gini. Kemudian akhirnya apa? Aku tidak akan memenuhi permintaanmu untuk melakukan hal yang terlarang, kata perempuan itu. Kata perempuan laki-laki itu, aku akan menikahimu. Bagaimana engkau akan menikahiku? Sedangkan engkau Muslim, aku Nasrani. Kata dia, baiklah, aku akan masuk ke dalam agamamu. Kemudian apa? Karena untuk bilang dari, ya akhirnya kalau engkau masuk agamaku, apapun yang kau inginkan aku akan kasih. Akhirnya masuk. Begitu masuk ke dalam agamanya, ya ikhwah, naudzubillah dzalik, ya dia pertama kali tinggal di situ, pertama kali belum ngapa-ngapain ya. Kemudian apa? Dia naik ke atas atap, ya tiba-tiba apa? Terjatuh meninggal, belum disentuh ya. Meninggalnya dalam posisi apa? Mortal. Padahal dari awalnya dia ngapain? Tukang adzan dan komat kerjaannya. Gak jadi adzan turun masuk Nasrani, mati dalam keadaan itu. Padahal belum nyentuh Tuhan, belum nyentuh. Tinggal pertama. Naudzubillah. Bahkan yang lebih mengerikan lagi disebutkan di dalam Tarikhul Baghdad dan juga disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dari Ibnu Jauzi mengisahkan tentang Abdah Ibn Abdurrahim. Pernah tahu? Ini kisahnya masyhur, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, bagaimana dia adalah penghafal Quran, hafid Quran, ahli ilmu fikih di zamannya. Ya. Kalau nggak salah dia di generasinya tabi'in atau abdah, ya. Generasi emas. Suatu saat laki ini adalah seorang yang sering berjihad Allah, dikatakan sifatnya. Ya, dia memerangi negeri Romawi pada itu. Pada suatu saat dia, ya, waktu perang, ya, dia mengepung suatu daerah di Romawi, ya, maka kemudian ketika sampai di bentengnya, dia melihat ke atas. Ternyata ada perempuan cantik. Bayangin ya, disifati ini orang hafid Quran, ya, orang yang berilmu, bukan biasa, berilmu di zaman itu, ya. Ketika melihat ke benteng di atas, ngelihat ada perempuan cantik orang-orang. Kemudian dia mengatakan, bagaimana cara aku bisa mendapatimu, berjumpa dengan. Kata perempuan ini mengatakan, dengan engkau masuk ke dalam agama Nasrani, maka engkau naik bertemu denganku. Maka akhirnya apa? Maka dia pun meminta sang wanita, ya, untuk apa? Untuk memenuhi permintaannya tadi. Akhirnya apa? Dipenuhi sama dia permintaannya. Akhirnya dia masuk ke dalam benteng itu, dan para sahabat yang lainnya sedih semua. Begitu sedih, kemudian mereka bertemu lagi pas perang. Begitu bertemu lagi, sedangkan dia sudah jadi Nasrani, ditanya bagaimana dengan hafalan Quran. Maka dia mengatakan, bagaimana dengan puasamu, bagaimana dengan jihadmu, bagaimana dengan sholatmu. Maka dia menjawab, ketahuilah, aku telah lupa seluruh ayat Al-Quran kecuali 2 ayat. 2 ayat itu surat Al-Hijr ayat 2-3. Coba surat 15 ayat 2-3. Kita tutup dengan ini. Ayat ini jadi hujah buat dia. Dan subhanallah gak sadar. Tahu hujahnya? Coba. Ayat 2-3. Baca artinya. Orang kafir itu kadang-kadang menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang Muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dialihkan oleh anak-anak kosong mereka telah membacakan ibadat-ibadatnya. Subhanallah, itu ayatnya dia. Sisa itu toh. Ya. Allah mengatakan orang-orang kafir itu sering kali nanti di akhirat menginginkan seandainya dulu jadi seorang Muslim. Itu ayat yang dihafal, ya. Kemudian Allah SWT mengatakan apa? Biarkan mereka makan bersenang-senang. Wa yulhihimun amal. Ya. Kemudian apa? Mereka dilalaikan dengan angan-angan kosong.
Ya, maka kelak mereka akan mengetahui akibat. Itu yang dia apal padahal itu menghujat ke dirinya sendiri. Tapi itu yang nempel. Jelas. Ini efeknya. Jadi inilah pelajaran besar ya. Dari pandangan mata hancur binasa orang dan gak terasa. Makanya kadang-kadang kalau diminta, saya berusaha menghafal Quran tapi gak bisa. Ya iya, Quran itu cahaya, hidayah, gak bakal didapat kecuali orang-orang yang apa? Bersih hati ini. Makanya Imam Syafi'i ngeluh sama gurunya, syaqautu ila waqi'in an su'i hifdi fa arsyadani ila tarki ma'asi. Ilmu wahi nurun wa nurun wahi la yatanasi. Sesungguhnya aku mengeluh kepada guruku tentang jeleknya hafalan. Gara-gara apa? Melihat betis perempuan tua loh. Nggak sengaja lagi, ya. Maka kemudian dia memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena ingat, ilmu Allah itu adalah cahaya. Kita bicara Quran, cahaya, dan cahaya Allah nggak bakal dikasih kepada orang yang bermaksiat. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita anugerah untuk bisa menjaga pandangan mata kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah SWT bersihkan hati kita dari nifaq, dari keburukan. Dan mudah-mudahan Allah SWT tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya?